Cinta adalah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Tetapi, tidak semua cinta itu indah, bukan? Ternyata ada juga cinta yang tidak indah, atau yang sekarang banyak diperbincangkan di berbagai macam kalangan, yaitu cinta yang sama sekali tidak menimbulkan kebahagiaan, yang hanya mementingkan satu orang, cinta yang hanya membuat satu orang puas. Apa itu? Ya, itu adalah toxic relationship, atau yang disebut juga dengan hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, bahkan diserang. Mengapa sulit lepas dari pasangan yang toksik? Pembahasan soal toxic relationship kini sudah menjadi suatu pembahasan yang umum, bukan karena trennya sedang meningkat, namun karena ini salah satu dari pengetahuan dasar yang penting dalam membangun pola hubungan yang sehat. Ciri-ciri toxic relationship. Yang pertama, intensitas pertemuan, komunikasi via chat atau telepon. Yang kedua, ada cemburu yang ekstrim. Yang ketiga, ada hubungan yang terasa seperti roller coaster. Yang keempat, ada isolasi, menjauhkan dari support system. Yang kelima, ada mengecilkan perasaanmu, seperti lebay, baper banget sih, udah dia gak usah kayak gitu, setelah menyakiti. Yang terakhir, ada kekerasan. Kekerasan ini bermacam-macam, ada kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Jadi, apa sih toxic relationship itu? Jadi di video kali ini, aku mau sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita. Itu bagaimana pengalaman aku yang mungkin cukup lama mengalami hal tersebut, yaitu toxic relationship. Jadi pada waktu itu, aku pernah memiliki hubungan dengan seorang lelaki. Di awal hubungan kami berjalan baik-baik saja. Dia sayang banget, dia menunjukkan segala bentuk kasih sayangnya. Tetapi setelah beberapa lama seiring berjalannya waktu, mulailah benih-benih toksik ini. Jadi apa sih ciri-ciri toksik itu? Yang pertama tuh, toksik tuh dia memberikan segala yang aku butuhkan, segala yang aku minta. Tetapi di sini dia pun langsung merasa kayak, lo tuh harus nurut sama gue tuh udah ngasih semuanya, gue tuh udah nurutin semua permintaan lo, tapi lo tuh harus nurut sama gue. Jadi, disitulah terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila saya tidak menuruti kemauan dia tuh, dia langsung marah, dia berkata-kata kasar. Bahkan dia pun pernah bermain tangan kasar kepada saya, memukuli saya, memaki-maki saya, mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada wanita. Dan benarnya memang banyak orang yang bilang cinta itu buta. Ya, memang sangat buta. Karena hal yang sudah saya alami sendiri, saya tuh pernah mungkin hampir berjalannya beberapa waktu, beberapa bulan, sampai bertahun-tahun, saya belum menyadari bahwa saya itu berada di hubungan yang tidak baik, dan saya berada di hubungan yang sangat-sangat sudah kalau dikata sudah tidak pantas lagi untuk dilanjutkan. Memang pantas,
Tetapi karena rasa sayang saya sangat tinggi pada saat itu, saya pun memilih untuk bertahan. Karena kebanyakan ciri-ciri toksik orang-orang terdekat saya pun yang sudah mengalami toksik memiliki kesamaan yang sama. Dia dipukuli, dia dikata-katai, tapi dia diberikan banyak kenikmatan, apalagi terutama kenikmatan materi seperti dibelikan barang-barang mahal, barang-barang mewah, tetapi dia diperlakukan dengan sangat tidak baik, dengan sangat tidak sopan, dengan ya diperlakukan tidak selayaknya wanita. Dia diselingkuhi, dia dibohongi, dia dibebani kata-kata yang membuat dirinya tidak bersemangat atau membuat dirinya yakin karena tidak akan lagi ada pria yang akan bisa memperlakukan dirinya lebih baik daripada mereka. Dan dari kebanyakan cerita pengalaman, memang sangat sulit untuk keluar dari hubungan toksik ini. Tetapi lama-kelamaan, apabila seseorang sudah mencapai titik jenuhnya, titik capek, seperti saya pribadi, jadi sewaktu saat itu dimana saya sudah mencapai klimaks, titik dimana benar-benar saya merasa gak bisa, kamu gak bisa diginiin terus, kamu pantas bahagia, ayo kamu harus bisa bahagia, kamu harus keluar. Dimana saya selalu meyakini diri saya menyemangati diri saya kayak, untuk kamu bisa lebih bahagia, kamu bisa keluar dari circle ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih ada bayang-bayang, selalu pikiran untuk balik. Tapi kadang saya meyakinkan terus diri saya untuk gak boleh, kamu pantas bahagia, kamu gak boleh terjebak lagi dalam hubungan seperti itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah atas kesabaran, kekuatan yang selama ini sudah saya banyak lakukan, banyak support juga dari teman-teman saya, keluarga saya, orang-orang terdekat saya, meyakinkan bahwa kamu bisa bahagia, kamu pantas bahagia, and it's really, dan benar. Sekarang saya sangat bahagia, benar-benar bahagia. Dan omongan-omongan dahulu yang pernah dia katakan, kamu tidak akan pernah bahagia, kamu tidak akan pernah mendapatkan laki-laki yang baik, lebih baik dari saya, no, it's wrong, very really wrong. Itu salah besar. Atas kesabaran, akhirnya saya mendapatkan seorang laki-laki yang baik, pengertian, sabar, tidak pernah menyakiti saya, tidak pernah berkata kasar kepada saya, toksik. Aku memberi saran, aku memberi masukan untuk ayo cepet keluar, cepet lepas, please, you come on girl, you can be happy. Jadi kayak kamu tuh bisa, kamu pasti bisa, kamu bisa lebih bahagia. Jangan pernah takut untuk keluar dari toxic. Memang itu susah, memang itu butuh waktu yang lama, butuh perjalanan yang panjang, tapi percaya deh, di balik semua itu bakalan ada keajaiban, keindahan yang sudah menunggu kamu. Karena kamu pantas bahagia, kamu tidak pantas untuk diinjak-injak, kamu tidak pantas untuk dipukuli, dikasari. Karena mungkin sebagian dari kamu semua tidak pernah dikata-katai seperti itu, bukan oleh ayah kamu sendiri. Makanya oleh dari itu, semangat, kalian semua pasti bisa. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu, maju, yakin terus. Karena kamu kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda dari ibarat kamu tuh udah tersakiti banget, kayak hancur sehancur-hancurnya, tetapi kamu pun akan dibangkitkan sebangkit-bangkitnya, dibahagiakan sebahagia-bahagianya. Dan kamu harus percaya,
karena kamu tuh pantas bahagia. Dan ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Jadi kalau kamu pun baik, pasti kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Karena kamu jahat atau bagaimana, kamu pun akan dipertemukan dengan pasangan yang jahat dan sama seperti kamu. Dan jangan pernah menyerah. Ada peribahasa juga kan yang mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan dibalik semua kesakitan kamu pasti akan ada kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa yang sudah menunggu kamu. So, jangan pernah takut untuk pergi dari hubungan toksik. Dan apabila kamu sudah mengalami hubungan itu dan di awal-awal pasangan kamu sudah menunjukkan bahwa dia ke arah sana, ke arah toksik, kamu harus segera meninggalkannya. Karena apabila tidak cepat-cepat atau tidak buru-buru, kamu akan terjebak dan mungkin akan lebih sulit untuk melepaskannya. Jadi sosial dari Google dan sebagainya. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih, jika kalian atau pasangan kalian udah menunjukkan beberapa hal ini. Yang pertama, cemburu berlebihan sehingga selalu menuduh kalian itu selingkuh. Yang kedua, membatasi pergaulan, dia akan melarangmu untuk dekat dengan keluarga, sahabat. Apalagi kalau kalian punya sahabat atau teman laki-laki tuh udah gak ada kata boleh untuk kamu untuk main atau pergi. Dan ketiga, sering menampar, memukul, atau melakukan tindak kekerasan fisik lainnya. Yang keempat, ada pasanganmu terbiasa berbohong dan menutupi banyak hal. Yang kelima, kamu tidak dihargai dan disalahkan bila tidak sesuai dengan apa yang ia mau. Yang keenam, selalu membuat alasan di balik sikap buruknya. Yang ketujuh, mengancam komitmen hubungan. Dia dengan mudah akan mengatakan, udahlah, putus aja, udahlah, udahan aja. Yang kedelapan, ketika sedang berselisih, dia akan mengungkit kesalahanmu yang telah berlalu. Yang terakhir, dia biasa mengulangi keburukan yang sama dan tidak berubah meskipun dia sudah meminta maaf. Coba, dari ke-9 ciri-ciri yang tadi, untuk kalian yang udah mengalami atau yang belum mengalami, coba, bener semua nggak? Kalau dari aku pribadi, ya, relate, itu bener banget sama apa yang pernah aku alami juga. Jadi aku juga mau ngasih tips nih untuk keluar dari hubungan. Coba lakukan hal berikut ini. Yang pertama itu meminta bantuan kepada orang terdekat. Yang kedua, akui kesalahanmu selama menjalin hubungan itu. Yang ketiga, komunikasi dengan tegas bahwa kamu sudah bertekad untuk mengakhiri hubungan tersebut. Ini yang paling penting banget. Jadi kamu harus gak boleh menye-menye, gak boleh kayak gak boleh punya ada pikiran kayak gak aku gak bisa tanpa dia, gak boleh. Kamu harus tegas, benar-benar tegas. Yang keempat, jangan memikirkan hubungan itu lagi. Ingat kembali apa yang telah kamu lalui. Ini sih paling terpenting juga, kayak kamu ingat aja gimana buruk-buruknya, gimana pahit-pahitnya dia udah nyakitin kamu, gimana dia sering-seringnya dia mukulin kamu, berkata-kata kasar. Itu kamu harus ingat dalam otak kamu, atur mindset itu supaya kamu bisa keluar. Dan yang terakhir, fokuslah untuk mencintai dan membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi love yourself. Jadi kamu harus benar-benar mencintai. Dan sebelum mengakhirinya, di sini juga aku mau memberikan beberapa tips dari banyak sumber, gak dari diri aku sendiri, dari berbagai macam sumber dari media sosial. Saran dan pesan aku, sayangi diri kamu sendiri, sayangi keluarga kamu, sayangi orang-orang yang menyayangi kamu. Jangan sia-siakan diri kamu untuk orang yang tidak pernah pantas untuk kamu dan tidak pernah menyayangi kamu. Karena kamu semua pantas mendapatkan yang lebih baik dan yang terbaik dari semuanya, dan dari sebelumnya. Terima kasih, saya Gustira Almeida. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.